Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Sunday Info. Naik bis nih di IPB, tiba-tiba lihat orang yang pakai hijab produk sendiri gitu. Jadi, kalau Allah bisa kasih hal sebesar itu kepada orang lain, berarti Allah juga bisa kasih kepada kita gitu. Oke, di sini gua Iqbal Muhaimin dari FEM 58 akan membersamai kalian untuk beberapa menit ke depan bersama dengan narasumber kita nih yang Masya Allah banget ya. Boleh nih dikenalin dari nama, departemen, dan juga angkatan berapa? Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Iza Muslimah, biasa dipanggil Iza, dari Ilmu Ekonomi Syariah angkatan 58. Oke, namanya Iza ya teman-teman, dari Excel 58. Untuk kabarnya gimana nih hari ini nih? Alhamdulillah hari ini baik, walaupun dari pagi ya Bogor hujan terus akhir-akhir ini, tapi nggak apa-apa, tetap semangat ke kampus. Iya, namanya juga Bogor ya kawan-kawan. Kota hujan yang memang curah hujannya tidak menentu gitu loh. Iza ini kesibukannya apa nih selain kuliah dan juga mungkin beberapa kesehariannya? Untuk sehari-hari biasanya sama seperti teman-teman yang lain ya, ke kampus, kuliah, terus ngerjain tugas. Mungkin tambahannya sedang menjalankan usaha. Wah, menjalankan usaha nih teman-teman. Jadi Iza selain berkuliah menjalankan sebuah usaha. Nah, kita pada podcast kali ini akan membahas tentang usaha Iza nih, biar kalian juga terinspirasi dan juga memiliki motivasi nih. Mungkin kita langsung aja nih Iza untuk nggak buang-buang waktu juga. Iqbal mau tanya nih, dan biar teman-teman yang lain juga tahu nih, kapan sih Iza memulai menjalankan bisnis dan juga berdirinya bisnis Iza itu gitu? Oke, mungkin aku ceritain dari agak mundur jauh dulu ya. Jadi sebenarnya tuh dari dulu, dari SD itu emang suka jualan gitu, dari kelas 2 SD. Awalnya tuh cuman jualan yang receh-receh aja, kayak waktu itu tuh jualan bros, terus jualan alat tulis, pokoknya yang dibutuhin teman-teman. Nah terus dari SD, SMP, SMA, itu pasti selalu ada barang yang dijual gitu. Kayak waktu itu aja kita main kan biasanya ke tempat main yang ada di mall-mall tuh, kita kan dapat tiket kan. Terus tiket itu bisa kita tuker gitu. Nah dulu tuh aku tukerin sama banyak pulpen, terus pulpennya dijualin. Jadi ibaratnya tuh balik modal gitu di situ. Terus selain itu jualan macam-macam juga, kayak makanan juga pernah. Terus jualan sama temen waktu SMP tuh jual kaos kaki. Itu tuh kita ngambil di pasar, dan pernah juga naik beca hujan-hujanan, karena kan dulu masih zamannya tuh angkot ya, jadi belum ada Gojek kayak sekarang gitu. Naik beca, naik angkot itu juga pernah. Terus untuk jualan online itu awalnya di kelas 1 SMP, tapi itu masih jadi reseller. Jadi tuh jadi reseller salah satu brand hijab yang sekarang juga alhamdulillah masih ada gitu. Nah, kemudian lanjut lagi untuk jualan hijab itu di akhir SMP. Baru mau masuk SMA tuh ceritanya. Nah, tapi di SMA aku itu kan full day ya, full day school. Dan kebetulan waktu itu aku ikut organisasi juga. Jadi seringnya pulangnya biasanya sore gitu kan, menjelang maghrib. Jadi sampai rumah ya udah capek gitu kan. Akhirnya yang tadinya usaha itu mau dimulai sejak awal SMA ketunda sampai akhir SMA. Nah, kebetulan tuh waktu kelas 12 itu kita dapat COVID kan. Ya, betul. Jadi online semuanya. Sebenarnya di waktu itulah aku alhamdulillah mendapatkan waktu luang yang lebih gitu. Jadi di rumahnya lebih lama, bisa lebih banyak waktu juga untuk kembali lagi memulai bisnis yang sempat tertunda gitu ceritanya. Jadi Iza sudah memulai bisnis dari kecil, mulai dari SD, SMP, dan juga SMA, dari berbagai bisnis secara langsung dan juga secara online. Nah, untuk saat ini nih Iza sedang menjalankan bisnis apa nih yang ditekuni gitu loh? Oke, kalau untuk saat ini aku sedang fokus di satu bisnis, nama brandnya itu Zafia. Jadi Zafia itu adalah brand fashion muslimah, kayak jual hijab, kemudian dress dan lain sebagainya. Nah itu dimulai saat awal 2021, saat masih COVID, dan waktu itu aku posisinya akhir kelas 12 SMA gitu. Jadi Zafia ini berdiri pada saat SMA ya? Iya, Memutuskan. akhir SMA. Nah, boleh nggak kamu juga bercerita sedikit bagaimana sih proses kamu untuk mendirikan usaha Zafia itu sendiri? Oke.
Kalau kita flashback berarti sekitar 2 tahun lalu ya, Iya, betul. 2021 awal. Itu awalnya aku punya stok itu sekitar 30 sampai 40. Itu tuh stok yang tadi aku bilang. Itu tadinya mau dijual pas awal SMA, tapi ketunda terus kan karena SMA-nya lumayan padat waktu itu. Nah, terus akhirnya karena punya banyak waktu di rumah, coba dimulai lagi, ibaratnya kayak mimpi yang tertunda Ya. gitu ya selama SMA, coba dimulai lagi dan lebih melihat ke media sosial. Jadi memang saat ini Zafia itu fokus di online, terutama di Instagram, di TikTok, dan lain sebagainya. Dari awal pun kita udah fokus di Instagram dan di TikTok. Nah, itu aku coba tuh cari-cari gimana sih orang konten yang lagi disukai apa, terus kayak foto yang menarik tuh kayak gimana, terus model hijab yang sekarang lagi tren tuh kayak gimana gitu. Akhirnya dari stok lama yang sebenarnya tuh sudah ada, dan alhamdulillahnya itu tuh adalah hijab yang pada saat itu belum banyak orang yang jual gitu. Jadi dapat sisi positifnya di situ. Orang masih banyak yang belum jual, akhirnya coba foto sendiri. Itu fotonya juga masih di kamar, foto sendiri, terus ngedit juga sendiri, posting sendiri, pokoknya semua sendiri. Balas juga sendiri, packing sampai ke pengiriman juga sendiri. Nah, baru dari situ pelan-pelan alhamdulillah tumbuh gitu, baru ada beberapa staff yang masuk gitu. Oke, jadi Zafira ini berdiri mengikuti juga dengan perkembangan zaman dan teknologi ya berarti ya. Dapat disimpulkan bahwa Iza ini juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada dengan media-media tren, baik itu TikTok, Instagram, dan juga beberapa platform lain. Dan kamu memulai bisnis itu tadinya sendiri nih, benar-benar individu ya? Ya, betul. Berarti mulai dari hal-hal kecil, kamu merintis bisnis itu, dan sekarang sudah lumayan ya. Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu nih, berapa sih modal awal kamu untuk mendirikan Zafia itu kan? Yang kita tahu kan kamu tadi ngebangunnya juga sendiri nih, kayak dari foto sendiri, ngeposting sendiri, ngebalas sendiri, kayak pure kamu melakukan itu sendiri tanpa adanya karyawan gitu loh. Oke. Untuk modal awal seperti yang tadi aku sampaikan sedikit ya, itu awal membangun Zafia di awal 2021 itu sekitar 30 sampai 40 piece hijab. Nah itu mungkin bisa dikalikan sendiri ya, berapa sih harga hijab yang sekarang sedang booming kayak gitu. Nah baru dari situ itu juga masih menghemat-hemat pengeluaran, kayak tadi foto sendiri gitu, padahal foto tuh bisa sebenarnya kita order ke vendor lain itu bisa, tapi untuk menghemat kita foto sendiri. Terus mungkin modal awal lagi untuk endorse ya gitu, tapi waktu itu endorse-nya masih lumayan terjangkau. Dengan modal kamu 30 sampai 40 pieces hijab nih, yang terus juga kamu menjalankan secara sendiri dan individu, mulai dari pemotretan dan segala macamnya, ada nggak sih tantangan untuk menjalankan bisnis itu hingga saat ini? Untuk tantangan pastinya ada ya, yang di awal maupun sampai sekarang 2 tahun lebih berjalan. Untuk tantangan di awal itu mungkin seperti untuk di bagian sosmed ya, itu kan kita mulai lagi dari setting Instagram, kemudian TikTok, itu juga dari 0 followers gitu. Tantangannya adalah gimana caranya supaya produk kita nih, kan kalau kita pasti melihat produk kita tuh, wah ini bagus, tapi kan kita punya tantangan gimana caranya kita mendeliver info itu ke orang lain supaya orang lain juga berpendapat sama, oh produk ini bagus walaupun hanya lihat di konten aja atau di sosmed aja. Itu tantangannya. Kemudian seiring berjalannya waktu juga karena belum ada pengalaman bekerja ya, karena kan masih dari sekolah terus lanjut kuliah, belum ada pengalaman bekerja, jadi harus belajar, apalagi kalau udah ada tim, belajar memanage orang, kemudian belajar memanage misalnya produksi juga gitu. Jadi malah kita banyak belajar dari tim sendiri gitu, karena aku sendiri belum pernah bekerja di tempat orang, tapi aku harus memanage tim yang justru mereka tuh lebih berpengalaman daripada aku, kayak gitu. Terus tantangan lainnya juga mungkin tadi ya aku bilang kita foto sendiri, terus sejak foto sendiri di kamar, itu alhamdulillah juga udah bisa foto di studio bareng model, tapi ada aja orang iseng ya yang suka nyuri-nyuri foto gitu. Ya tapi itu di dunia online shop sih kayaknya udah biasa ya. Tapi
Mungkin buat teman-teman yang mau berbisnis juga jangan dicontoh ya karena nanti tidak berkah gitu. Tangan dari Iza sendiri berarti itu mulai dari memanage karyawan dan juga apa ya? Kita bisa lihat dari orang-orang yang mencuri berarti ya copy paste mungkin ya untuk foto-foto produk, dan juga Iza ini juga mencoba untuk memanage pekerjaan yang mana dia memang notabene tidak ada nih ranah di pekerjaan sebelumnya. Dia masih juga mahasiswa ya untuk saat ini, dan dia juga mempelajari berbagai macam banyak pelajaran dari karyawan-karyawannya ya. Seperti itu ya. Betul. Nah, sekarang aku mau tanya nih, cara kamu memanage waktu antara pekerjaan tersebut yang mana kamu memang menjalankan bisnis itu dengan perkuliahan nih, yang mana kita juga tahu kamu ini sekarang semester 4 ya. Iya, betul. Nah, semester 4 yang sudah 2 tahun menunjang di dunia perkuliahan, mungkin lagi hektik-hektiknya juga ya dengan tugas dan segala macam gitu loh. Boleh dikasih tahu bagaimana cara kamu memanage waktu gitu loh? Oke. Untuk memanage waktunya juga sebenarnya aku masih banyak belajar ya, karena belum 100% waktu itu bisa aku gunakan secara efektif gitu. Tapi pelan-pelan belajar dengan caranya kayak misalnya menentukan prioritasnya pekerjaan apa yang harus diselesaikan duluan. Tentunya kan sebenarnya posisi aku saat ini yang menjadi kewajiban itu kan kuliah ya. Kalau untuk bisnis itu memang ada tanggung jawab di situ, tapi pastinya harus mengutamakan kuliah juga. Jadi biasanya mengutamakan tugas-tugas kuliah, terus kayak misalnya nggak bolos kelas, baru mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bersangkutan dengan bisnis. Tadi ditentukan skala prioritasnya, terus jangan lupa sama kewajiban sendiri, dan pelan-pelan atur waktu yang kita punya. Kan semua orang punya 24 jam sama, tapi kan hasilnya bisa beda-beda ya. Itu gimana caranya kita ngatur waktu yang sama-sama kita punya 24 jam, tapi gimana caranya supaya hasilnya itu bisa bermanfaat gitu, nggak hanya buat kita aja, tapi juga buat orang lain. Berarti cara Iza sendiri untuk memanage waktu antara kuliah dengan berbisnis adalah dengan cara menentukan skala prioritas, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu dan mana yang terpenting gitu loh. Mungkin ini juga salah satu pelajaran yang kita dapat ya di dunia perkuliahan itu dengan cara 7 Habit mungkin ya. Iya, betul. Nah, jadi Iza sudah mengimplementasikan ya teman-teman nih untuk skala prioritas gitu loh. Pada saat kamu menjalankan bisnis Zavia nih, apakah pernah kamu merasa untuk menyerah gitu loh, melihat dari kamu yang memang masih muda ya, yang kita bisa lihat emosi, pemikiran itu masih labil lah, dan juga kesibukan-kesibukan kamu nih yang lumayan hektik gitu loh. Apakah kamu pernah ada rasa untuk menyerah dan untuk berhenti meneruskan bisnis itu gitu? Nah, kalau untuk pernah merasa mau menyerah atau enggak, itu pernah ya. Karena kan kita sebagai manusia kadang motivasinya lagi kuat banget, kadang menurun. Itu makanya kenapa kita juga perlu peran dari orang tua, dari keluarga, dari teman, dari dosen, dari guru-guru kita. Tapi ada salah satu coach aku berkata bahwa kita semua tuh punya jatah kegagalan kita masing-masing gitu. Jadi anggap aja kalau misalnya kita lagi turun atau misalnya kita lagi gagal, itu tuh jatah kita lagi dikurangi gitu. Kalau misalnya jatah kita berkurang kan artinya kita semakin dekat nih ya kepada impian kita, kepada target masa depan kita gitu. Nah, terus kalau misalnya kadang kita juga suka insecure dengan pencapaian orang lain, bener gak? Betul banget. Nah, kadang kita kalau ngelihat orang lain tuh, apalagi di sosmed, itu kan yang ditunjukin itu biasanya yang enak-enaknya aja, yang bagus-bagusnya aja. Kita jarang tahu gitu cerita mereka di baliknya seperti apa. Mungkin itu juga yang kadang membuat kita tuh mudah insecure gitu ya. Tapi yakin aja kalau misalnya ibaratnya ya, kalau Allah bisa kasih hal sebesar itu kepada orang lain, berarti Allah juga bisa kasih kepada kita gitu. Jadi kita harus yakin, dan balik lagi tadi kalau misalnya orang itu gagal atau hampir menyerah, itu semua orang pernah, tapi mungkin yang membedakan adalah dia berhenti atau dia mau mulai lagi gitu. Masya Allah nih teman-teman, cara Iza untuk menghadapi rasa menyerah itu adalah dengan seperti yang dikatakan tadi ya, mencari dukungan dari orang-orang terdekat, terutama keluarga, dan juga ingat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Ya, mungkin juga tambahan ya, kadang kita juga merasa senang nih kalau misalnya ada customer yang ngasih feedback gitu ke kita. Kak, aku udah punya koleksi ini, hijabnya tuh ada berapa, kadang mereka fotoin, itu tuh kadang bikin semangat lagi gitu. Ada customer yang dia sampai 15 kali order, itu ada. Terus alhamdulillah juga waktu itu lagi
naik bis nih di IPB, tiba-tiba lihat orang yang pakai hijab produk sendiri gitu. Jadi kayak itu sih yang bisa membangun lagi motivasi gitu dalam diri kita. Nah, berarti rasa puas dari customer dan juga feedback itu menjadi alasan kamu juga ya kenapa Iya. kamu gak bisa nih untuk berhenti atau juga menambah rasa semangat kamu lagi untuk membangun itu sendiri ya. Nah, berarti Iza juga tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran ya, berarti ya. Iya, betul banget. Jadi kadang malah ada saran yang kita tuh sebagai tim gak kepikiran, tapi ada dari orang lain. Kayak tadi juga yang masalah foto dicuri. Nah itu kadang ada customer kita yang memang loyal gitu ya sama kita, makanya ada orang lain yang nyuri foto kita, itu dikasih tahu gitu, nggak hanya dibiarkan aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga diperbanyak ya pelanggan-pelanggan yang seperti itu. Amin. Amin. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Iqbal pengen tanya nih, biar teman-teman yang lain juga tahu nih, kunci untuk menjadi pengusaha muda menurut Iza itu seperti apa sih itu? Oke, kunci yang menurut aku nih ya, dari apa yang sudah aku jalankan dan juga dapat cerita dari teman-teman, itu yang paling penting menurut aku adalah mulai. Karena menurut aku banyak teman-teman kita tuh pengen gitu, pengen deh punya usaha, pengen deh jualan, tapi masih dalam pikiran aja, belum ada actionnya gitu. Jadi yang penting mulai. Kita tuh nggak harus nunggu diri kita sempurna dulu, nggak harus nunggu semuanya proper dulu, tapi mulailah dengan apa yang kita punya sekarang, apa yang kita bisa kerjain sekarang, dan apa yang ada di depan mata kita sekarang gitu. Kadang kesempatan tuh kan suka datang gitu ya, tapi kitanya nggak ngeh nih, itu kesempatan tuh sebenarnya udah ada, tapi mungkin kita masih beralasan yang lain-lain gitu. Jadi yang penting adalah mulai, dan kita juga harus punya kemauan yang kuat gitu dari dalam diri. Kalau misalnya kita udah punya kemauan yang kuat, itu insya Allah untuk teknis-teknis itu mudah gitu, gampang. Kayak misalnya dulu, aku juga nggak tahu ilmu berbisnis, apalagi yang secara online itu seperti apa. Tapi yang penting kita lihat, kita belajar dari brand-brand yang memang sekarang sudah ada, mereka polanya kayak gimana, itu bisa dilihat dari sosial media. Kemudian kita coba sendiri di brand kita. Nah, ibaratnya tuh ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, dari situ kita banyak belajar. Setelah kita mencoba, kita tahu nih apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang harus kita pelajari selanjutnya, dan insya Allah kalau misalnya kita udah mulai, itu bakal dibukakan banyak banget jalan kemudahan gitu. Amin. Berarti ya, untuk kalian nih, para generasi Z dan juga para ekonom muda yang memang ingin menjalankan bisnis adalah cobalah untuk mencoba hal-hal baru ya. Jangan hanya dipikirkan, tapi juga dilaksanakan ya. Ya Berarti betul, harus mulai pokoknya gitu. Gak harus nunggu sempurna. Gitu. Oke. Jangan takut untuk mencoba ya intinya itu dari teman-teman sendiri. Nah, Iqbal juga mau tanya nih sama Iza nih, apa sih yang membuat Iza atau juga motivasi apa yang membuat Iza tetap semangat untuk menjalankan bisnis Zavia ini toh? Selain dari dukungan orang tua Jadi ya. betul ya yang Iqbal sampaikan, selain dari motivasi dalam diri sendiri, juga ada dukungan dari kedua orang tua, kemudian dari lingkungan sekitar juga pastinya. Jadi sebenarnya kalau diingat-ingat lagi tuh dulu waktu 2 tahun lalu itu tuh pengen mulai jualan lagi karena pengen beli HP baru ceritanya. Karena merasa HP yang dipakai tuh kayak udah lama gitu. Jadi perlu HP yang baru, terus kayak memorinya udah penuh dan lain sebagainya. Itu dulu targetnya kayak bulan ini harus dapat segini supaya bisa beli HP baru, awalnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah setelah dijalani malah lupa dengan hal itu. Jadi keuntungan yang didapat itu justru malah dipakai untuk beli bahan lagi, terus buat produk lagi, dan diputar terus sampai baru ganti HP-nya tuh baru pertengahan tahun lalu gitu. Nah itu mungkin motivasi awal. Jadi nggak salah ya kalau misalnya kita punya motivasi pengen beli apa, tapi di samping itu juga kita punya motivasi kayak kita pengen bantu orang nih. Bantu orangnya dengan cara apa? Kayak misalnya kalau dengan brand fashion muslimah itu dengan cara menyediakan barang-barang, produk-produk yang nyaman, kemudian yang berkualitas, yang sesuai dengan syariat juga.
di samping itu kita juga bisa membantu orang-orang yang memang sedang kesusahan gitu. Kayak misalnya membuka lapangan pekerjaan, terus membantu orang yang jualan di pinggir jalan, mungkin itu juga bisa dijadikan sebagai motivasi kita dalam berbisnis. Masya Allah, motivasinya tuh selain untuk diri sendiri juga untuk orang sekitar nih, dari Iza sendiri gitu loh. Nah ini bisa banget nih kalian contoh ya teman-teman gitu loh. Ini juga menjadi pelajaran untuk kita. Selain untuk motivasi yang memang untuk kebahagiaan diri sendiri, kita juga bisa menjadikan suatu kegiatan untuk orang lain gitu loh. Selain ya, jadi bukan hanya untuk kesenangan sendiri gitu loh kan. Nah, aku mau tanya nih, untuk bisnis Davia ini apakah hanya berkembang di dalam domestik sendiri atau sudah secara internasional lah seperti itu? Oke, untuk saat ini alhamdulillah Zavia sudah melakukan pengiriman ke seluruh Indonesia. Juga kita sudah ke beberapa negara di luar Indonesia, kayak ada Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Jepang, dan lain-lain seperti itu. Nah, itu juga kita terbantu dengan salah satu program dari e-commerce yang ada di Indonesia, itu ada program ekspor gitu. Jadi itu lumayan membantu kita, tapi ada juga orang yang memang kenal dari sosial media kita. Jadi kadang konten yang kita buat, yang kita sesuaikan dengan warga Indonesia itu bisa aja ada yang nyasar ke Malaysia, ke Turki, dan lain-lain, itu juga bisa. Jadi mereka kenal kita lewat sosmed, terus biasanya mereka menghubungi gitu, Kak bisa nggak untuk kirim ke negara apa gitu. Nah biasanya kita menyediakan fasilitas itu untuk beberapa negara yang memang masih memungkinkan untuk dikirim barang. Karena untuk ke luar negeri itu kan biaya kirimnya lumayan mahal ya. Nah tapi alhamdulillahnya biasanya karena lumayan mahal itu, orang yang dari luar negeri itu belinya langsung banyak. Jadi nggak hanya satu atau dua aja, karena kan mungkin mereka juga sayang ongkir gitu. Ya jadi alhamdulillah selain di Indonesia juga udah ke beberapa negara di luar. Alhamdulillah banget ya, berarti untuk bisnis ini nggak hanya berkecimpung di dunia domestik saja, tetapi juga sudah ke dunia internasional. Terlebih lagi negara-negara serumpun nih teman-teman, yang memang notabene mirip-mirip lah dengan kita gitu lah ya. Ya Apalagi betul. negara-negara Malaysia dan juga Singapura ya. Seperti itu. Kayaknya kita udah ada di penghujung acara nih, yang mana dari pernyataan-pernyataan dan juga jawaban-jawaban kamu yang aku tanyakan itu semoga ya dapat memotivasi teman-teman semua yang telah menonton video ini loh gitu loh, dan juga podcast ini terutama. Nah, ada gak sih pesan-pesan yang kamu ingin sampaikan untuk pengusaha muda di kalangan mahasiswa terutama seperti itu? Apalagi mungkin IPB ya yang notabene FEM gitu loh. Oke, mungkin pesan untuk teman-teman sekalian yang mungkin ingin berbisnis juga mulai dari sekarang, seperti yang aku tadi sampaikan, kita yang penting tuh harus mulai gitu ya. Harus ada startnya dulu nih, langkah pertamanya apa yang mau kita kerjain sekarang. Kita nggak perlu nunggu semuanya ada dulu, tapi dengan langkah pertama semua jalan itu bisa kebuka gitu. Terus kalau misalnya teman-teman tadi dengar cerita aku udah jualan dari SD gitu, wah mungkin berpikirnya ini mah jualannya emang udah dari dulu, udah dari lama gitu. Tapi sebenarnya cerita orang itu kan beda-beda ya. Aku yang posisinya jualan dari SD, dari SMP, SMA kayak gitu, itu tidak menjamin akan lebih hebat dari teman-teman gitu. Justru teman-teman sekarang yang sudah banyak media pembelajaran yang bisa kita pakai, itu bisa jauh lebih hebat, bisa jauh lebih bagus, jauh lebih maju gitu. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan apa yang kita punya sekarang supaya jadi value buat diri kita dan juga buat orang lain. Nah selain itu kita juga bisa banyak belajar nih dari orang-orang yang sudah punya brand sendiri. Kita bisa belajar dari kisah suksesnya mereka, ataupun kita bisa belajar dari kegagalannya mereka. Setidaknya kita udah tahu mereka itu pernah gagalnya di titik apa. Jadi kita ibaratnya punya shortcut gitu. Kita jadi bisa lebih memilih jalan yang setidaknya lebih baik gitu, atau berbeda dengan yang sudah dilakukan orang-orang. Terus sekarang juga kan sebenarnya banyak media pembelajaran yang bisa kita akses ya, mulai dari yang gratis, dari yang berbayar juga ada. Berbayarnya tuh dari yang puluhan ribu, ratusan ribu, sampai yang jutaan sekarang pun ada.
Pokoknya dari yang gratis sampai yang jutaan itu nggak akan menjamin kesuksesan kita kalau misalnya kitanya tuh nggak mempraktekkan apa yang sudah mereka sampaikan gitu. Justru malah kita dengan kemudahan yang sudah ada sekarang, misalnya kita suka nonton YouTube, di situ tuh banyak banget cerita orang yang bisa kita pelajari. Banyak juga ilmu-ilmu yang bisa kita ambil di sana, sehingga dari situ kalau misalnya kita praktekkan itu akan lebih berimpact daripada kalau misalnya kita udah ikut jutaan yang harganya jutaan tapi misalnya kita diem aja. Itu yang penting kita ya tadi ya mulai, kemudian mencoba. Kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang tepat itu wajar, itu bisa kita perbaiki sambil berjalan. Karena semua yang besar itu pasti dimulai dari yang kecil dulu gitu. Aku pun sekarang masih belajar nih karena kan termasuk baru ya, baru 2 tahunan, masih banyak belajar dan masih banyak membutuhkan ilmu-ilmu, kemudian dukungan juga dari semuanya. Itu adalah pesan-pesan yang Iza sampaikan ke kita ya sebagai kaum generasi muda yang ingin memulai bisnis gitu loh. Jangan takut untuk memulai dan juga mempelajari kesalahan-kesalahan gitu loh dari yang kegagalan yang ada untuk kita perbaiki untuk seterusnya, dan juga jangan cepat menyerah gitu loh ya. Mungkin Iqbal mau minta lagi nih sama Iza, boleh gak sih Iza kasih tips untuk kita yang memang ingin menjadi entrepreneur muda gitu loh? Oke, mungkin untuk tips tambahan buat teman-teman semuanya, ini sebenarnya tipsnya juga bukan dari aku sendiri, tapi dapat dari banyak motivator, terus guru-guru dan lingkungan sekitar. Itu yang pertama, harus sabar, karena apa yang kita lihat, mungkin kesuksesan orang lain di depan mata kita kayak lihatnya, wah keren banget ya, gampang banget gitu. Padahal kan dia juga pastinya berproses. Harus sabar, terus juga harus bersyukur juga. Bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang, apa progres yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Karena kalau misalnya kita menuntut diri kita harus seperti orang lain dulu, itu kan susah ya. Bahkan sebenarnya apa yang kita punya sekarang justru mungkin banyak tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Itu merupakan sebuah kelebihan yang patut kita syukuri dan patut kita manfaatkan. Nah, selain sabar dan syukur tadi, kita juga wajib punya impian masing-masing gitu. Kita wajib punya goals dalam diri kita sendiri, bisa kita lihat dari kisah suksesnya orang lain, juga kita bisa menggali dari kemampuan diri kita sendiri. Jadi kayak punya impian yang besar gitu. Karena kalau misalnya kita yakin, itu insya Allah akan tercapai impian-impian itu. Selain itu jangan lupa juga buat kita berdoa, itu membantu sekali berdoa karena ada hal-hal yang memang di luar kuasa kita ya, di luar kendali kita. Dan itu bisa terjadi kalau misalnya doa itu dikabulkan gitu. Mungkin yang terakhir jangan lupa juga untuk berbagi kepada sesama. Entah itu orang yang membutuhkan atau di lingkungan kita, keluarga kita, teman-teman kita, itu saling membantu, kemudian saling berbagi juga. Karena kan dalam harta kita ada juga haknya orang lain gitu ya. Semoga dengan apa yang kita lakukan sekarang itu tidak hanya bermanfaat buat diri kita aja, tapi juga untuk banyak orang. Oke. Berarti yang bisa dapat kita simpulkan ya, tips dari Izar yang pertama adalah sabar, terus juga bersyukur, terus juga menjadikan kesuksesan orang lain itu sebagai pelajaran ya, bukan sebagai iri tuh. Yeah. Kalau irinya mungkin iri baik ya. Iri. Kok dia bisa, harusnya aku juga lebih bisa, Yeah. seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk berbagi gitu loh. Nah, mungkin untuk menutup podcast kali ini boleh nggak nih Iza mempromosikanlah bisnis Iza sendiri itu loh. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum kenal sama Zafia, bisa di-follow di Instagramnya @zafiaofficial. Terus ada juga di TikTok @zafia.official juga. Ada di toko Orange juga, ada di WhatsApp juga. Nanti teman-teman bisa kunjungi, dan ada di website zafiastripofficial.com. Teman-teman bisa lihat di situ. Kalau teman-teman ini terutama ciwi-ciwi yang mau punya hijab, baju yang bagus, nyaman, dan kece, jangan lupa untuk di-order. Betul, jangan lupa beli ya. Untuk pemuda perempuan bisa lah kalian pakai, dan untuk pemuda pria bolehlah belikanlah untuk ibunya gitu loh, dan sahabat-sahabat perempuannya mungkin ya, seperti itu ya. Dan mungkin demikian podcast Sun dan Info kali ini, yang mana kita sudah dengarkan sama-sama nih jawaban-jawaban dari Iza, mulai dari awal dia memulai bisnis hingga tips and trick untuk kita memulai bisnis juga nih. Terus juga dari Iza sendiri juga telah memberikan motivasi ke kita nih, jangan takut untuk memulai suatu bisnis gitu loh. Jangan hanya dipikirkan tapi juga dijalankan gitu ya.
Mungkin itulah podcast kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita pada kali ini. Sekian, sampai jumpa di Sunday Info selanjutnya. Bye-bye.